Assalamualaikum Ibu, permisi. Waalaikumsalam, mari masuk, silakan duduk. Ibu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dida Novita, bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Mohon maaf namanya? Ibu Kamila, Bu. Ibu Kamila, oke. Ibu Kamila, maksud dan tujuannya ke fasilitas kesehatan mau apa, Bu? Ini nah Bu, anak saya itu dia tuh suka marah-marah di rumah tuh gak jelas Bu. Oh, mungkin. Nama anaknya siapa, Bu? Nama anaknya Dina Bu. Oh, Dina, oke. Umurnya tahu berapa bulan? Oh, 28 bulan? Kalau nggak salah ya? 48 bulan. 8 bulan. Oke. Ibu, ini kan anak sampean suka marah-marah nih. Nah, ini mau dilakukan pengecekan masalah perilaku dan emosional. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu untuk mengecek apakah ada permasalahan emosional dengan dirinya atau enggak, seperti itu. Mau Ibu bersedia? Iya Bu, bersedia. Baik, Ibu bersedia. Permisi, saya tanya sebentar ya. Kemudian, Dedek Dina ya namanya. Oke, kita cek suhunya dulu sayang. Cek suhunya. Oke, boleh tante pinjam tangannya, Ibu pinjam ya. Permisi. Oke, sip, baik. Tangannya boleh pinjam. Oke, suhunya bagus ya, normal aja, tidak 0,5. Nadinya juga bagus, 80 kali kening, nafasnya juga bagus aja, bagus sekali. Seperti itu. Baik, Ibu, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, apakah anak Ibu sering bereaksi negatif, misalnya marah atau tegang tanpa sebab yang jelas, seperti misalnya kayak rewel, nggak sabaran, ataupun banyak menangis, seperti itu. Kalau misalnya dia nih mau jalan, misalnya mau keluar nih, Ibu nggak ngizinin, apakah dia biasa aja atau marah-marah kayak gitu? Oh begitu, biasanya tuh marah-marah sih Bu dia. Oh, dia marah ya. Oke. Kemudian Bu, pertanyaan kedua, apakah anak Ibu tampak lebih memilih untuk menyendiri atau bermain sendiri atau menghindar dari anak seumuran atau orang dewasa? Enggak sih Bu, biasa aja. Biasa aja, berarti mau aja mainnya. Biasa gitu. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga Bu, apakah anak Ibu cenderung bersikap menentang, misalnya kayak membantah atau melawan gitu? Enggak Bu, enggak pernah dia marah. Enggak ya. Oke. Kemudian pertanyaan keempat, apakah anak Ibu mudah takut atau cemas berlebihan tanpa sebab yang jelas? Misalnya takut sama binatang atau benda-benda yang sebenarnya itu tuh nggak berbahaya. Enggak Bu. Enggak ya. Kemudian Bu, kita lanjut ke pertanyaan kelima, apakah anak Ibu sering terlihat sulit fokus atau sulit berkonsentrasi, kemudian perhatiannya tuh mudah teralih gitu, atau banyak bergerak dan gak bisa diem? Tidak sih Bu, Enggak aja, fokus aja dia kalau diajak ngobrol tuh masih nyambung aja Bu. kayak masih mau tatap muka ya. Oke, kemudian pertanyaan keenam Bu, apakah anak Ibu lebih banyak menempel atau selalu minta ditemenin, misalnya mudah cemas atau nggak percaya diri? Enggak, tidak juga Bu. Enggak ya. Berarti kalau misalnya dia ke kamar mandi tuh berani aja sendiri ya. Berani kok Bu di sini. Oke. Kemudian, apakah anak Ibu menunjukkan adanya perubahan pola tidur, misalnya nih sulit tidur atau terjaga sepanjang malam seperti itu? Tidak Bu, dia besok kalau sudah jam 7 ke atas itu sudah mulai tidur dia. Jadi itu sudah tidur dia. Jam 7 jam 8 lah Ya. istilahnya ya. Oke. Kemudian
pertanyaan ke-8, apakah anak ibu mengalami perubahan pola makan dari yang biasanya? Misalnya nih kayak kehilangan nafsu makan atau bahkan nggak mau makan dan minum sama sekali. Biasa aja tuh makannya, Biasa aja ya? normal aja ya, enak kebetulan. Oke. Kemudian pertanyaan ke-9, apakah anak ibu sering mengeluh sakit kepala atau sakit perut atau keluhan fisik lainnya di jam-jam tertentu? Nggak pernah sih. Pernah ya. Kemudian pertanyaan ke-10, apakah anak ibu sangat mudah putus asa ataupun frustasi dan sering menunjukkan emosi yang negatif? Misalnya nih kayak bermain ya, menyusun kubus gitu, baru nyusun 1-2 langsung nggak bisa gitu, atau sewajarnya anak-anak aja gitu, nyusun ya nyusun gitu. Biasa aja tuh. Biasa aja. Oke, berarti pantang Normal menyerah aja, gitu ya. normal aja. Iya. Kemudian pertanyaan ke-11, apakah anak ibu menunjukkan kemunduran pola perilaku dari kemampuan yang sudah dimilikinya? Misal nih, dedek itu sudah lepas diapers misalnya, sudah nggak mau poli popok. Nah, tiba-tiba nih dalam kurun waktu dekat ini tiba-tiba ngompol lagi. Ada nggak Bu yang kayak gitu? Nggak pernah sih Bu kalau yang apa, soalnya kan kalau dia mau tidur biasanya tuh saya biasakan buat pipis dulu, jadi dia nggak pernah orangnya ngompol selama lepas popok gitu. Kalau misalnya hisap jempol gitu Bu, atau kayak terlihat sangat sedih gitu kalau misalnya berpisah dari orang tua atau pengasuhnya? Tidak juga Bu, Enggak biasa ya? aja ya. Oke, berarti aman aja ya. Kemudian Bu, pertanyaan ke-12, apakah anak ibu sering berkelahi atau bertengkar atau menyerang anak lain secara verbal ataupun non verbal? Misalnya kayak bisa sering mukul orang atau ngejek-ngejek teman seumurannya gitu, ada nggak? Nggak pernah Bu. Nggak pernah ya. Oke, kemudian pertanyaan ke-13, apakah anak ibu sering diperlakukan tidak menyenangkan oleh anak orang lain atau orang dewasa? Misalnya nih, lagi asik main nih, main kan, tiba-tiba teman-temannya tuh kabur semua gitu ninggalin dia, atau sering diejek-ejek gitu sama temannya gitu? Nggak, Setahu saya tidak pernah sih Bu. nggak pernah ya. Berarti selama dedeknya main itu dipantau aja gitu ya sama Iya. orang. Oke, Ibu, ini pertanyaan terakhir. Apakah anak ibu cenderung berperilaku merusak atau cenderung selalu ingin menang dan menguasai sesuatu? Misalnya nih, suka merusak barang, misalnya ngelempar TV, atau mungkin dia suka mukulin kucing gitu? Nggak pernah Bu. Biasa aja sih kalau dia lagi kayak main tuh, biasa aja kalau dia bosan ya udah tinggalin aja gitu. Oke, nggak yang sampai Nggak merusak sampai gitu sih ya? kalau merusak. Oke Ibu, baik. Sudah ya untuk pertanyaannya. Dari 14 pertanyaan yang saya ajukan, itu ada satu pertanyaan yang jawabannya iya. Nah, sebenarnya secara garis besar hasil pemeriksaan DDG itu bagus, normal aja, tidak ada masalah perilaku maupun emosional dari adiknya. Cuma memang ada sedikit yang perlu diperhatikan seperti itu, karena dedeknya sering dekat, dalam waktu dekat ini kan sering marah ya. Jadi kalau bisa menurut saya itu dipantau aja, misalnya dia marah itu dalam waktu kapan, entah pagi itu karena misalnya terlambat sarapan atau bagaimana, biasanya terlihat aja seperti itu. Nanti ini kita pantau lagi untuk 3 bulan ke depan. Apabila misalnya dalam 3 bulan ke depan setelah pemeriksaan pertama ini masih tidak ada perubahan, Ibu bisa datang lagi ke sini untuk kita tes, cek masalah perilaku dan emosional dedeknya. Seperti itu. Ada pertanyaan Bu? Ya Bu, nggak ada. Nggak ada. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Dedek juga pinter-pinter. Makasih untuk kerjasamanya. Ibunya juga terima kasih. Semoga setelah dicek ini dedeknya nanti ada perubahan jadi lebih